today? I'm good too, thank you. Okay, before we start our class today, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, can someone lead us in a prayer? Bisakah seseorang memimpin kita dalam doa? Anissa, yes please. Okay, thank you Anissa. I'll check your attendance. Saya akan memeriksa kehadiran kalian. So, how many students are absent today? Berapa banyak siswa yang tidak hadir hari ini? 4 students. Who are they? Siapa saja mereka? Florenza Watimuri, Gloria Priantara. The next, Ferlinski Kamala. And the last, Brenda Saumoho. Okay. So there are 10 students who entered in my class today, right? Yes. Okay. We want to start our class today until everyone's quiet. Kita tidak akan memulai kelas kita hari ini sebelum semuanya diam. Okay, thank you. Okay, thank you. So, I'm curious. What do you do when you get lost? Saya ingin tahu apa yang kalian lakukan ketika kalian tersesat di jalan atau terjebak di jalan. Or what do you do when you get someone lost? Yes, Putu, please. Oke, Putu menjawab, yang dia lakukan ketika dia terjebak di jalan yaitu dia akan bertanya arah kepada seseorang yang dia temui. What else? Ada yang lain? Yes, Helga? Oke, baik. Helga menjawab dia akan membantu orang tersebut untuk mendapatkan arah yang ingin dia tujui. So anybody knows what we are going to learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Direction. Yes. Today we are going to learn about direction, asking for and giving direction. Hari ini kita akan belajar tentang arah, meminta dan memberikan arah. Jadi apakah ada yang tahu apa itu asking for and giving direction? Asking for and giving direction. Do you know? Yes. Asking for and giving directions adalah ungkapan yang digunakan seseorang untuk meminta dan memberikan atau menunjukkan arah. Fungsinya yaitu untuk memberikan, menanyakan, dan memberikan arah ke tempat yang ingin ditujui. Attention please. Di dalam asking for and giving direction ada beberapa frasa yang biasanya digunakan. Seperti keep silent, near, okay, don't take any notes, jangan tulis apapun. Attention please, tolong perhatian di depan. Seperti yang kalian lihat di papan tulis, ada beberapa frasa yang digunakan dalam asking for and giving direction. For example, like near, dekat, behind, di belakang, next to, di samping, turn right, belok kanan, turn left, belok kiri, in front of, di depan, go straight, jalan lurus, between, di antara,
across, di seberang, go past, melewati, opposite, berlawanan, junction, pertigaan, crossroad, perempatan, and highway atau jalan raya. Itu adalah beberapa frasa yang sering digunakan ketika seseorang menanyakan arah atau memberikan arah. Seperti yang ada pada pegangan kalian, pada LKS atau lembar kerja kalian itu ada beberapa frasa juga, bukan beberapa frasa, ada beberapa ekspresi juga yang ada dalam asking for and giving direction. For example, like, excuse me, could you tell me how to get to, permisi, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana untuk mendapatkan bla 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 bla? Excuse me, do you know where the bla 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 is? Permisi, apakah Anda tahu di mana bla 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 berada? Is this the right way? Apakah ini jalan yang benar? Itu adalah ekspresi yang digunakan untuk menanyakan arah. Sedangkan ekspresi untuk memberikan arah seperti for example, like, you are going the wrong way. Kamu berada di jalan yang salah. Kamu sudah salah jalan. Ada juga take this road. Ambil jalan ini. Terus turn the right on the crossroad. Belok kanan di persimpangan jalan. Sedang ada juga on your left di sebelah kirimu, on your right di sebelah kananmu. Itu adalah beberapa ekspresi yang sering digunakan dalam menanyakan arah atau memberikan arah. Kalian bisa lihat beberapa ekspresi yang lainnya yang terdapat dalam buku kalian atau pegangan kalian. Baik. Nah, saya ingin bertanya, coba Anda sebutkan, please mention to me vocabulary atau kosakata yang berkaitan dengan rumah sakit. Karena kalian ini akan menjadi calon-calon perawat, maka kalian harus tahu kosakata atau vocabulary yang berkaitan dengan rumah sakit. Tentunya berkaitan juga dengan topik yang kita ajarkan hari ini, yaitu tentang asking for and giving direction. Ada yang bisa jawab? Kosakata apa saja yang berkaitan dengan rumah sakit? Misalnya kalian berada di rumah sakit, kosakata apa saja yang sering digunakan? Doctor, yes. What else? Nurse, patient atau pasien, waiting room, ruang tunggu. What else? Surgery room, ruang operasi, ruang ICU atau intensive care unit room. What else? Ada yang lain? UGD, emergency room. Ada juga ward room atau ruang pasien. Nah, itu adalah beberapa vocabulary atau kosakata yang kalian harus tahu tentang yang berkaitan dengan rumah sakit, di mana nanti kalian akan bekerja di rumah sakit. Oke, sekarang saya ingin memberikan kalian sebuah contoh percakapan antara seorang perempuan dan satpam. Seorang perempuan tersebut ingin menanyakan ruang pasien kepada satpam tersebut. Nah, tolong dengarkan saya baik-baik, keep silent. Please listen carefully. Excuse me, can you help me please? Security answers, what can I do for you? Women answers, I want to go to the ward room number 102. Well, I can find it. Security answers, the ward is in the second floor. The room you're looking for is a fourth room from the elevator. The woman answers, how can I get to the second floor? Can I use the elevator? Security answers, you can take the stairs on the elevator for visitor. The woman answers, alright, thank you. And the security answers, you're welcome. Nah, perempuan itu bertanya kepada satpamnya begini, permisi, bisakah Anda menolong saya? Satpam menjawab, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?
Dan wanita menjawab, saya ingin pergi ke ruang rawat nomor 404. Tapi saya tidak dapat menemukannya. Satpam menjawab, ruang rawat inap ada di lantai 40. Lalu wanita itu menjawab, bagaimana caranya untuk mencapai lantai 4? Dapatkah saya memakai lantai 2? Dapatkah saya memakai lift? Dan satpam menjawab, Anda bisa menggunakan tangga atau menggunakan lift untuk pengunjung. Dan wanita itu pun menjawab, baiklah, terima kasih. Satpam pun menjawab, sama-sama. Nah, itu adalah contoh percakapan di mana perempuan itu menanyakan ruang rawat yang berada di lantai 2 kepada satpam, dan satpam memberikan arah sesuai dengan arah atau petunjuk yang ada di rumah sakit tersebut. Apakah kalian mengerti sampai di sini? Is there any questions? Apakah ada pertanyaan? No questions? Oke, baik. Attention please. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah ada sebuah dana rumah sakit. Nanti kalian akan bermain role play bersama saya. Saya akan meminta beberapa orang untuk maju ke depan dan kita akan bermain role play. Saya berperan sebagai seorang pengunjung dan kalian akan berperan sebagai seorang perawat. Nah, di sini saya ingin pergi atau berkunjung ke suatu tempat yang ingin saya temui, yang ingin saya datangi di rumah sakit tersebut. Tetapi saya tidak tahu arahnya dan saya akan menanyakan kepada kalian tentang tempat tersebut. Apakah kalian siap? Oke, yes. Foto, please. Kalau saya berada di ruang merah ini ruang pasien. Saya ingin pergi ke ruang New Bougainville. Bagaimana saya harus sampai di tempat itu? Arahnya bagaimana? Di sini saya tidak mengerti atau saya tidak tahu arah yang tepat untuk sampai ke ruang Bougainville. Can you please tell me how to get New Bougainville room? Okay. Go straight and then turn left. Go straight and then turn left. Okay, thank you. Clap hands for Putu. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk dalam soal latihan. Saya ingin kalian mengerjakan soal latihan yang akan saya berikan. Di tangan saya sudah ada sebuah dana rumah sakit, maaf. Nah, tolong kalian dulu dalam pasangan masing-masing ya, dengan pasangan masing-masing. Kalau yang tidak punya pasangan, tolong cari pasangan kalian. Oke. I'll give you 2 minutes. Apakah kalian sudah duduk dengan pasangan kalian masing-masing? Oke, baik. Nah, saya akan membagikan sebuah peta yang ada di tangan saya ini. Dan kalian akan bertanya kepada pasangan kalian untuk melengkapi nama ruangan yang ada dalam map atau yang ada dalam peta yang akan saya bagikan ini, menggunakan ekspresi yang ada di buku atau yang tadi saya berikan tentang asking for and giving direction. Apakah kalian paham? Is there any questions? Sekarang kita akan masuk dalam soal latihan. Saya ingin kalian mengerjakan soal latihan yang akan saya berikan. Di tangan saya sudah ada sebuah dana rumah sakit, maaf. Nah, tolong kalian dulu dalam pasangan masing-masing ya, dengan pasangan masing-masing. Kalau yang tidak punya pasangan, tolong cari pasangan kalian. Oke. I'll give you 2 minutes. Apakah kalian sudah duduk dengan pasangan kalian masing-masing? Oke, baik. Nah, saya akan membagikan sebuah peta yang ada di tangan saya ini.
dan kalian akan uh, bertanya kepada pasangan kalian untuk melengkapi nama ruangan yang ada dalam map atau yang ada dalam peta yang akan saya bagikan ini, menggunakan ekspresi yang ada di buku atau yang tadi saya berikan tentang asking for and giving direction. Apakah kalian paham? Is there any questions? Do you know what should you do? Apakah kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan? Oke, jadi saya ulangi sekali lagi ya. Di dalam peta tersebut atau map tersebut ada beberapa ruangan yang masih belum mempunyai nama atau masih kosong, dan kalian diminta untuk menanyakan kepada pasangan kalian. Masing-masing pasangan bertanya menggunakan ekspresi asking for and giving direction, dan kemudian kalian akan menulis ekspresi tersebut di bawahnya, dan setelah itu kumpulkan kepada saya. Oke, baik. I'll give you 10 minutes. You can start from now. Apakah kalian sudah selesai? Oke, kumpulkan kepada saya. Oke, kelas, we will stop here. Kita akan sampai di sini. Any questions? Apakah ada pertanyaan? So far so good? Okay. Before we end the class today, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, tell me what have you learned for today? Tolong beritahu kepada saya apa yang kalian pelajari hari ini. Okay, asking for and giving direction. Apa itu asking for and giving direction? Cara seseorang untuk menanyakan atau memberikan arah. Oke, baik. Nah, apa saja? Coba sebutkan frasa yang ada dalam frasa yang sering digunakan seseorang ketika menanyakan arah dan tujuan atau memberikan arah. For example, like near, dekat, go straight, jalan lurus, turn left, belok kiri, turn right, belok kanan. What else? Junction, pertigaan, highway, jalan raya, and etc. Oke. Nah, materi hari ini berkaitan dengan pekerjaan yang nanti kalian kerjakan, karena kalian adalah calon-calon perawat. Jadi ini penting untuk kalian ketahui ketika ada seseorang yang bekerja, ada seseorang yang ingin bertanya kepada kalian, apalagi orang tersebut adalah orang yang berasal dari luar negeri, atau contoh misalnya kalian bekerja di sebuah rumah sakit internasional, di situ dimana kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kalian menggunakan bahasa bagaimana kalian memberikan arah kepada seseorang kalau kalian tidak mengerti kalimat atau frasa, ekspresi-ekspresi yang sering digunakan seseorang dalam menunjukkan atau memberikan arah. Nah, ini sangat penting untuk kalian ketahui. Untuk sebab itu kalian harus benar-benar tahu frasa-frasa yang digunakan dalam asking for and giving direction, dan juga ekspresi-ekspresi yang sering seseorang gunakan ketika menanyakan atau memberikan arah. Oke, baik. Nah, before we end our class today, Andi, please lead us in a prayer. Sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, Andi tolong pimpin kita dalam doa. Yes. Okay, class, don't forget to do your homework. Please collect it when I see you next meeting. Okay, before
We still have 5 minutes left. Kita mempunyai 5 menit. Kita masih mempunyai 5 menit. Look at the floor and clean up the trash around your table. Tolong perhatikan di lantai dan bersihkan sampah yang ada di sekitar meja kalian.